Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak suatu variabel ya. Dimana di sini mengandung bentuk beberapa tanda mutlak, dimana nanti solusinya menggunakan persamaan kuadrat dengan bantuan persamaan atau menggunakan bantuan pertidaksamaan kuadrat. Oke ya, nanti kita bahas beberapa soal ya, agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke, yang kita bahas nanti model seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita memanfaatkan pertidaksamaan kuadrat. Langsung saja untuk nomor 1 ya, saya punya ini, x dikurangi 5 mutlak dikuadratkan, dikurangi 4 gitu ya. Kemudian x dikurangi 5 mutlak ditambah 12. Oke, kalau kita menemukan model soal ini, langkah pertama ini kita buat pertidaksamaannya dibandingkan dengan 0 gitu ya. Berarti kita pindah ruas dulu. Ini kita pindah ruas dulu ya. Ini x minus 5 kuadrat seperti pertidaksamaan kuadrat. Ini kita pindah ruas ke kiri ya, menjadi ini gitu, 4 gini ya, x min 5 gitu ya. Ini pindah ke ruas kiri menjadi minus 12 ya. Itu kurang dari 0 sini ya. Oke, kemudian kita misalkan dulu. Kita misalkan itu P itu sama dengan mutlak dari X minus 5. Oke ya. Nah, sehingga persamaan bentuknya menjadi ini. P kuadrat dikurangi 4P, kemudian dikurangi 12, itu kurang dari 0. Gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti solusinya ini kita gunakan solusi dalam pertidaksamaan kuadrat. Anda bisa lihat di YouTube saya yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang coba mari kita faktorkan dulu. Di sini kita faktorkan untuk mencari nilai pembuat nolnya. Kalau dikalikan hasilnya minus 12, gitu ya. Untuk mengisi angka-angka ini ya. Dikalikan minus 12 dijumlah minus 4. Yaitu berapa? Ya, 2 dan minus 6 gini ya. Nah, pembuat nolnya berarti ini. Pembuat 0 itu P sama dengan berapa? Pembuat 0. Berarti ketika P plus 2 itu sama dengan 0, di sini P minus 6 sama dengan 0. Berarti P sama dengan minus 2. Di sini P sama dengan 6. Itu pembuat nolnya ya. Nah, nanti kita buat garis bilangan. Di sini kita buat bantuan garis bilangan ya. Ini di sini minus 2, di sini 6, gitu ya. Coba kita cek, kalau X-nya 0, kita masukkan P-nya 0 ya. P-nya 0, berarti berapa? Positif atau negatif? Ya, kalau P sama dengan 0, gini ya. Misalkan, 0 kan di daerah sini ya. Berarti kalau kita masukkan di sini, berarti kan P ganti 0. Berarti 2 dikali minus 6. Berarti 2 dikali minus 6. Hasilnya adalah berapa? Minus 12 atau min ya. Cuma kita mencari tandanya saja, berarti di sini min. Kemudian di sini kalau kita masukkan 8, pasti hasilnya adalah plus. Kan di sini ada 8. Kalau kita masukkan minus 5, misalkan ya, di sini ada minus 5 ya. Kalau kita masukkan sini, pasti hasilnya adalah plus. Oke, sekarang karena yang dicari adalah tandanya kurang dari 0, hati-hati, di sini kurang dari 0. Atau dengan kata lain yang negatif ya. Berarti kita pilih daerah yang negatif. Berarti solusinya untuk batasan P ini, yang negatif. Oke ya, P dari minus 2 sampai 6. Oke ya. Berarti solusinya itu minus 2, oke, P 6, gitu ya. Nah, padahal yang kita cari adalah X dikurangi 5. Nah, sekarang selanjutnya kita ganti ya. P-nya kita ganti dengan mutlak X dikurangi 5. Sehingga diperoleh minus 2. Di sini mutlak X minus 5. Kurang dari 6. Perhatikan, mutlak itu selalu positif. Berarti kalau mutlak itu lebih dari minus 2, itu selalu benar. Gitu ya. Berarti ada pernyataan kalau ini, kalau kita pecah ya, seperti ini.
Nah, ini adalah suatu pernyataan yang benar, bahwa mutlak itu, berapapun mutlak, itu selalu lebih besar dari minus 2. Ini selalu benar. Gitu ya, untuk setiap X benar. Berikutnya, kalau ini sudah benar, kita abaikan. Kita fokus pada ini, mutlak X dikurangi 5 kurang dari 6. Gitu ya, sehingga kita fokus pada yang kedua. Ini tadi yang ke-1 ya. Yang kedua ini, X mutlak dari X5 kurang dari 6. Nah, menggunakan definisi nilai mutlak ya, maka ini bisa diselesaikan dengan apa? Min 6. Oke, di sini X minus 5. Maaf, nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa. Kemudian di sini 6. Oke, sekarang ketiga ruas ini kita tambah 5, biar ini menjadi X. Min 6 plus 5, di sini X minus 5 plus 5, di sini 6 plus 5, sehingga ini minus 1, di sini X, di sini 11. Gitu ya. Nah, jadi batasan X yang memenuhi itu adalah minus 1, X 11. Atau kita tulis X minus 1, gitu ya. X, ini, X antara minus 1 sampai 11. Ya, jadi paham ya, untuk soal nomor 1 itu solusinya adalah X antara minus 1 sampai 11. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang yang soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 saya punya ini, mutlak dari X plus 2 kuadrat lebih besar dari sama dengan ya 5, X plus 2 kurang dari 6. Nah, di sini kita samakan tadi ya, menggunakan cara yang sama dengan nomor 1. Kita pindah ruas sehingga di sebelah kanan itu 0. Oke, nanti ini kita pindah ruas ke kiri semua ya, sehingga menjadi X plus 2 kuadrat dikurangi 5 X plus 2 mutlak ini ya, ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Gitu. Oke, sekarang kita misalkan dulu. Misal P sama dengan X plus 2 dimutlakan, gini ya, sehingga bentuknya menjadi apa? Ini bentuknya menjadi P kuadrat dikurangi 5P ditambah 6 itu lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Nah, sekarang coba kita faktorkan. Kalau dikalikan hasilnya adalah 6 dijumlah minus 5, dikalikan 6 dijumlah minus 5. Ya, min 3, min 2 dan min 3 ya. Nah, pembuat nolnya berarti berapa? Pembuat 0 itu berarti P minus 2 sama dengan 0, atau P dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk yang ini berarti P sama dengan 2, yang ini P sama dengan 3. Oke ya. Nah, karena ketidaksamaan kita buat garis bilangan ya untuk bantuan. P sama dengan 2 di sini ya. Hati-hati karena ada tandanya pakai sama dengan di sini ya. Berarti kita buat ini ya, yang tidak berlubang. Di sini 2, di sini 3. Oke, sekarang kita cek kalau P-nya 0 kita masukkan sini ya. Misalkan aja P sama dengan 0 gini ya. Berarti kalau kita masukkan di sini berarti minus 2 dikali minus 3. Hasilnya adalah 6. Berarti positif ya. Positif. Kita masukkan tanda positif yang ada nolnya, yang memuat 0. 0 di sini ya. Oke, berarti di sini positif. Kalau kita masukkan berapa? 2,5 gitu ya. Pasti hasilnya adalah negatif. Kalau kita masukkan 5, P-nya 5, di sini ada 5 ya. Pasti hasilnya adalah positif. Gitu ya caranya. Yang penting kita meletakkan tanda-tanda dulu untuk mengetahui nilainya positif atau negatif. Gitu ya. Nah, sekarang penyelesaian yang mana gitu ya. Nah, caranya coba perhatikan tanda ini. Lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 0. Itu berarti kan bertanda positif ya, atau bilangan positif, berarti kita pilih tanda yang positif. Berarti di sini.
Kemudian di sini ya. Nah, solusinya adalah P kurang dari sama dengan 2 atau P lebih dari sama dengan 3. Oke. Berarti solusinya itu adalah P kurang dari sama dengan 2 atau berapa? P lebih dari sama dengan 3. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang coba perhatikan yang kita cari adalah nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya. P tadi dimisalkan X plus 2 mutlak. Oke, sekarang ini kita buat atau kita ganti di sini. X plus 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, solusinya untuk ini apa? Minus 2. Gini ya. X plus 2. 2. Gini ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang perhatikan kalau ini kita tambahkan 2, kita kurangi 2 ya, biar ini menjadi X, berarti minus 2 di sini X plus 2 minus 2 gitu ya. Kemudian di sini 2 minus 2. Berarti berapa? Minus 2 itu minus 4. Di sini X. Kemudian di sini adalah 0. Oke, jadi solusi yang pertama itu adalah X antara minus 4 dan 0. Dimana minus 4 dan 0 ikut ya. Oke, itu solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini tadi apa? P lebih besar sama dengan 3. Berarti P-nya kita ganti dengan X plus 2. Sehingga X plus 2 itu lebih dari sama dengan 3. Nah, solusi yang pertama untuk X plus 2 sama dengan 3 yaitu apa? X plus 2 itu kurang dari minus 3 atau X plus 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini berarti X kurang dari, ini pindah ruas ya, minus 3, ini minus 2 ya, cara cepatnya gitu ya. Nah, berarti X kurang dari minus 5. Kemudian kalau di sini X lebih dari 3, ini pindah ke sana menjadi dikurangi 2 gini ya. Atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi sebenarnya kita punya 3 penyelesaian di sini. Kemudian di sini dan ini yang pertama. Oke ya, paham? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya gitu ya. Itu X. Pertama, X kurang dari minus 5. Ini kurang dari sama dengan. Kemudian ini dari minus 4 sampai 0. Gini ya. Kemudian yang terakhir, X lebih dari sama dengan 1. Oke ya, paham sampai sini? Nah, begitu ya. Sudah paham ya? Oke, untuk soal yang nomor 3, coba Anda nanti buat selesaikan sendiri ya sebagai latihan. Dan semoga dengan penjelasan ini Anda lebih paham cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya.